wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ini corona ya. Sepertinya kawan-kawan pada ada yang ini, ada yang itulah, ada yang sampai mereka parno gara-gara itu, ya kan. Ngomong-ngomong saya seharian jadi agak terlalu susah ngomongnya. Jadi setelah ini entah kenapa setelah sholat isya ini itu saya sendirian, dan ini benar-benar cerita dia suara itu mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kenyataan. Maksudnya adalah tentang si virus ini. Jadi tanda-tanda itu ternyata kita tuh sengaja perpecahan terhadap umat Islam tuh gara-gara ini. Dan kalian tahu virus corona ini menargetkan orang-orang para muslimin, yang pasti manusia. Dan tahu siapa penyebabnya? Adalah komunis. Saya tidak begitu percaya ya kan, entah itu suara jin, apa itu suara malaikat, tapi saya percaya bahwa Allah telah menurunkan bukan seseorang, mungkin makhluk itu untuk kepada saya mengatakan kebenaran. Saya nggak bisa buka layar, maksudnya karena ini kan screen ya. Oke. Dan benar saja saya menemukan beberapa fakta, mungkin ini dari Facebook, tapi saya tidak tahu kebenaran. Tapi alhamdulillah, kita tonton saja. Ini dia. Mulai. Wuhan dan kebohongan Cina. RRC tak bisa dipercaya. Maklum negara komunis menghalalkan segala cara, khususnya berbohong. Kasus novel coronavirus yang berbahaya bukan hanya untuk Cina, tetapi juga dunia, masih dibuatkan cerita yang tak jelas. Cina tidak akan mengaku ada kebocoran di pabrik biofarmasi atau laboratorium virologi. Ini orangnya ya, coba perhatikan. Itu mirip seperti apa yang diomongkan makhluk ini. Wahai muslimin, wahai fulan, bukankah yang engkau takutkan adalah Allah? Dan sesungguhnya mereka para pengkhianat, para pengkhianat, para kafir, para munafik akan memecah belah kalian. Di akhir zaman itu udah ada. Ternyata omongan akhir zaman si makhluk ini kan. Serah menganggapkan kalian benar kalian menganggap aku gila apa gimana, tapi itu benar kejadian ini. Dan saya sendiri, dan saya tidak bisa ngerekam karena waktu itu saya dari sholat dan itu menunduk lama sekali. Dibisikkanlah dia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, kata dia kan. Yang ngomong langsung tentang itu. Ya sekilas bagi orang mah hoak, tapi ini kejadian nyata. Saya jemaah, kebetulan di situ ada jemaah, ada biasa kawan jemaah saya juga menunggu, dan itu dia berkata, betapa lama sekali engkau wahai saudaraku. Aku bilang gini, aku berkata seperti ini, wahai saudaraku, aku menemukan aku didatangi sesosok makhluk. Apakah ini jin? Apa malaikat?
Apa perasaanmu ketika diomongkan itu? Terang, sangat terang. Dan di beberapa pilar tuh ada tulisan Allah semua. Aku merasa di suatu tempat dan aku tuh sujud lama sekali. Aku berada di suatu tempat dan itu di tiap-tiap pilar, di tiap-tiap tempat itu bertuliskan lafal-lafal Allah, lafal-lafal Al-Quran. Ya, aku mencari kebenaran pokoknya. Setelah itu udah pulang mencari kebenaran. Dan ini yang saya temukan. Serah kalian menganggap ini hoax apa tidak. Allahu alam. Perkataan saya bukan berdasarkan nafsu semata, tapi ini emang mungkin ijtihad manusia gitu. Ya, ini dia kenemuan saya. Cina tidak akan mengaku bahwa percobaan pembudidayaan virus corona itu hasil curian riset dari Kanada. Ini yang saya temukan di Cina pun tidak akan Facebook. mengakui bahwa jumlah korban 100 kali lipat dari yang diumumkan secara resmi. Dan sudah pasti, Cina tak membuka informasi bahwa jumlah muslim di Wuhan cukup besar. Cina akan mengarang cerita logis tentang sebab virus corona adalah pasar ikan. Pasar yang nyatanya bukan hanya menjual ikan, tetapi katak, tikus, ular, buaya dan kelelawar. Makanan ekstrim yang dimakan oleh orang-orang radikal. Karantina adalah upaya Nah, ini menurut saya, bukan saya mengada-ngada pada kalian atau gimana. Perkataan makhluk ini, entah itu malaikat, entah itu jin, tapi mungkin itu dalam malaikat, tidak terlihat, berupa sayap saja. Mungkin sayap apa ini, tapi aku bertempat itu dan dia bersuara seperti itu. Aku ada utusan Allah menyatakan seperti ini. Ya, saya bukan Abi masalahnya. Pokoknya dia berkata utusan Allah seperti itu. Tapi satu hal yang saya tahu, dia memainkan seperti ini. Bukan saya memprovokasi ya. Ingat, di video ini saya tidak memprovokasi siapa. Tapi begini, kenapa dia bisa divirus di Cina sampai bocor? Itu sengaja. Mungkin sengaja mereka mengeksperimenkan terhadap manusia. Setelah itu mereka membuat senjata itu adalah manusia itu sendiri. Dan senjata itu kalian tahu dia kalau senjata peluru kan kelihatan. Mungkin senjata itu adalah manusia. Mereka sebarin tuh ke Iran, ke Italia, kemana-mana. Dan ketika seluruh Indonesia kena, seluruh negeri kena, pokoknya satu bumi kena semua. Cina punya penangkal. Hati-hati, dia akan menawarkan harga yang lebih mahal untuk antinya itu. Bisa jadi kita beli. Tahu ini dari mana? Dari Cina. Bukan gak nyangkal ya. Sifat orang komunis itu seperti musuhnya para sahabat di zaman Rasulullah. Ingatlah musuh bebutan di zaman Rasulullah SAW seperti apa, ya kan? Di Asia, Cina itu musuh. Umar bin Khattab aja sampai menyerang kan. Mereka masih hidup karena mereka adalah model Ustadz Baikuni, dan saya menyetujuinya. Itu adalah Yajuj dan Majujnya bumi. Mereka akan merusak. Orang Cina akan merusak.
menurut saya adalah Cina itu membuat senjata manusia. Masuklah ya kan para visitor Cina, TK Cina ke dalam Indonesia. Itu bukan apa-apa, itu adalah bom kita. Senjata mereka kena jebret satu, kena Jakarta, kena lumpuh Jakarta. Ya kan? Jakarta sekarang lumpuh. Karena apa? Karena virus corona. Senjata mereka itu bukan ciptaan Allah. Memang virus ciptaan Allah, tapi si makhluk ini berkata itu begini, dia berkata, sungguh benar-benar lantunnya benar-benar bagus sekali. Bukankah kalian sudah diperingatkan tentang akhir zaman? Bukankah kalian tahu ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang kafir? Siapa yang kalian musuhi? Siapa yang kalian temani? Ingat. Bahkan ya kan pecah semua gara-gara masjid itu kan ketutup. Padahal sebenarnya jangan. Di sini dia berkata, dan kalian ketakutan terhadap fitnah itu, dan kalian akhirnya menutup rumah-rumah Allah untuk kalian datangi. Sungguh itu adalah perbuatan yang sangat hina. Bukankah kalian akan dipertanggung semua? Bukankah kalian mengetahui kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat? Sorry, saya seharian di dunia agak ini. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Pada Isya ini saya Allahu alam. Ya, itu ide video ini yang saya tonton ini ternyata kalau nonton aja di deskripsi, nggak usah deskripsi, mungkin saya bukakan link di FB-nya, saya share ntar di bawah, di deskripsi juga saya share. Buat apa kalian? Satu, menghentikan orang yang berjamaah, ya kan? Menghentikan orang yang berjamaah di jalan Allah. Mau syahid silahkan, ya kan? Syahid udah tuh pahala 27 rakaat. Memang saya bukan ulama, bukan. Saya adalah makhluk biasa. Saya memang menganjurkan ya ulama, ya kan. Ya kayak MUI, ya kan, ya seperti itu. Tapi saya sudah perkembangan ulama sekarang. Mereka memecah belah kita. Ada beberapa ulama yang memecah belah. Ada. Justru menyatukan barisan. Bukan saya mencela ya imam-imam kalian seperti ya itulah sekte-sekte apalah. Sekarang sih cukup mazhab, hentikanlah itu, murka Allah, bener, sudah cukupi. Mau dia mau pakai mazhab A, B, C, D, udah jangan diusik. Satukan barisan, kuatkan barisan kalian, dijamin musuh Allah bakal takut. Musuh Allah bakal takut. Mereka tuh seneng kita tersiksa corona, tersiksa pecah, malah banyak yang memprovokator. Ingat,
Itu orang kalau ketemu sama saya, kalau dia tetap nggak tobat, tunggulah balasannya Allah. Bukan saya mengancam, harus keras, agama harus keras, harus pedoman Al-Quran dan Sunnah. Baca jangan 1, 2, 3 ayat, kan 1, 2, 3. Sekarang saya tanya, yang masalah Umar bin Khattab, dia melarikan takdir yang lain. Saya tanya, memang Umar ini menyuruh seperti itu, lari takdir yang lain? Saya tanya, di tempat kalian ada virus coronanya nggak? Nggak ada kan? Kalau yang ada, ya silakan lanjutkan yang di MUI. Tapi kalau misalkan yang aman, jemaah kok usah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karena aman, wilayah aman. Kan itu yang terkena wabah. Wilayah yang terkena wabah, bukan yang aman. Stop paranoid. Itu malah senang kafir. Benar memecah belah Islam. Senang mereka. Maka saya bilang kepada yang munafik itu, provokator itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya tunggu saya di sini. Majulah, saya tidak akan gentar. Syahid saya membela agama saya. Islam harus begitu, semangat untuk syahid. Ngapain takut? Ingatlah para jemaah sekalian. Ya, di YouTube saya sih emang campur lah ya ibaratnya. Campur. Ya, cuman ya begitu. Udah cukup syahid. Kalau yang kena corona, ya boleh nggak menghentikan, tapi janganlah kalian memprovokasi sama orang yang sudah Indonesia. Jangan. Kalian mau semua nggak soal jemaah Dajjal datang, mampus kalian. Saya tanya ya, lebih kuat mana? Kalian menahan kekuatan corona, sakit, ya maaf, entah di masjid atau di mana ya, tapi kita jangan ngomongin masjid, masalah ini sensitif. Misal di mall, terus kalian sakit, kena corona, kalian membiarkan jangan ke masjid gini, salah kalian. Silahkan masjid itu sepi. Sekarang yang dihadapin corona pada Dajjal yang lebih parah. Dajjal lebih parah. Satu omongannya tergiur orang sama dunia. Sok ya, gue percaya. Makanya Rasul mengizin membolehkan ketika ada Dajjal itu tutup pintu, ikat kencang-kencang anak-anak dan istri kalian tuh diikat. Ya seperti itu. Bahaya, lebih bahaya dari corona itu. Karena fitnah Dajjal lebih parah. Mesin kedatangan Dajjal yang aslinya lebih parah dari corona. Di video ini saya, setelah ini pokoknya kalian akan, kita play lagi aja ya. Mungkin kalian akan kaget, oh kenapa begini. Ini udah terbongkar. Akan tetapi warga Cina sudah menyebar kemana-mana. Temuan virus made in China ini sudah lebih dari di 12 negara. Jonathan Reed dari riset Inggris menduga dalam waktu dekat korban akan semakin signifikan. 10.000 meninggal dan 250.000 terjangkit. Jikapun ia penyebabnya adalah hewan ekstrim di atas, maka bisa dipahami kewajarannya dari sisi mengkonsumsi makanan yang tak wajar. Menurut agama, tidak halalan thayyibah. Bukan saja soal menyembelih tanpa bismillah atau tegas keharamannya, akan tetapi memang berlebihan, tidak normal,
bersensasi makan katak, ular, kalajengking, tikus ataupun kelelawar. Ada-ada dan tentu mengandung penyakit. Soal bohong, memang habitat komunisme, menghalalkan segala cara demi tujuan tercapai. Soal virus corona, jika jujur akan membongkar borok Cina sendiri. Memang dunia kadung tidak simpati lagi pada keangkuhan pemerintahan Xi Jinping. Cina kini seolah menjadi musuh banyak negara. Imperiumnya dikhawatirkan. Henry malah menyebutkan bahwa Cina telah sukses dan telah menang melawan Amerika Serikat. Kini kita khawatir nasib Muslim Uighur di Xinjiang yang mungkin saja menjadi target penularan virus tersebut ketika mereka. Ternyata apa? Di Xinjiang, di Wuhan ya, bukan Wuhan apa? Di Uighur, mereka nggak kena kan? Itu karena apa? Karena Allah. Nggak takut orang virusnya virus dari Made Cina itu. Mereka sedang dikurung di kem-kem reedukasi. Wabah ini bisa diarahkan untuk membunuh Muslim. Sementara para tahanan tidak bisa bergerak kemana-mana. Pemerintah Beijing sebagaimana biasa tentu siap dengan 1000 alasan kebohongannya. Pemerintah Indonesia kurang aktif melindungi warga negara di tengah maraknya virus corona. Ada 90-an mahasiswa Aceh berada di Wuhan, perlu pemantauan dan penanganan. Lalu ada ratusan turis Cina masuk ke Sumbar dan Batam. Rasanya didiamkan saja, bahkan di Sumbar disambut hangat oleh gubernur segala. Mereka menjadi potensi dan bahaya penyebaran. Presiden Jokowi harus mengambil kebijakan tegas memulangkan turis demi keamanan negeri. Negara lain saja telah menutup pintu bagi para pelancong dari Cina. Jadi apa? Itu adalah bom mereka adalah manusia. Bom Cina itu adalah manusia. Mereka tuh komunis, mereka tahu apa? Mereka taunya sacrifice. Itu sacrifice itu mereka tujuan satu, menaikkan derajatnya Azazil. Dan kau tahu kenapa Amerika nggak ada pemberitaan? Wah gini. Justru misal pas kena Cina, mereka malah wah Cina, saya prihatin dengan Cina gini. Sekarang yang kena dunia. Ada nggak Trump bilang dan dia prihatin? Nggak ada tuh. Orang temenan kok, Dajjal sama Azazil temenan. Konspirasi dunia semua. Kebenarannya seperti itu. Nah, kalian harus berhati-hati. Jaga kesehatan, kebersihan ya. Ingat, semua pedoman dari Al-Quran dan Sunnah. Hati-hati menyebar hoak, menyebar hadis yang cuma dari 1 sampai 3 ayat, menyebar gambar yang gak jelas gambarnya. Maksud saya gambar gak apa-apa, cuman apakah dia mengatakan langsung? Saya pengen mendengar dia mengatakan langsung ulama. Bahkan saya berani kumpulkan seluruh ulama. Bukan saya menentang, tapi saya pengen mendengar ulama itu. Kumpulkan seluruh ulama yang ada di depan saya. Saya pengen mendengar saja. Bukan saya mendengar saja. Ya sudah. Terima kasih waktunya. Saya terima sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itu. Udah. Pulang. Ngapain ini, saya mendengar saja, bukannya apa-apa.
Ya kalau UAS saya denger UAS, UAS bagus. Pokoknya enggak, jangan UAS ya, sorry. Tapi ustadz yang lain lah, ustadz yang bener-bener yang mereka wah pikirannya gitu. Kalau yang udah tahu yang kayak ustadz UAS, Rahmat Baik Unik, bagus semua itu. Terus siapa tuh yang suka saya juga, dia tentang sirah nabinya bagus. Ustadz bagus, cuma ada beberapa yang kontroversi ini. Nah ini yang kontroversi kumpulin aja sama saya, nggak usah berdebat, saya mendengarkan mereka. Udah cukup, udah pulang deh, begitu saja. Ini ustadz yang khusus saja ya, bukan ustadz yang bagus ya, kayak yang mereka benar-benar lurus gitu. Mereka benar-benar tahu ilmunya mendalami Al-Quran dan Sunnah, benar-benar sampai ngelotok pokoknya undarannya, sampai ngelotok banget, ngelotok sampai botak mungkin lah, pokoknya sampai ngelotok ilmunya. Nah itu saya anggap bagus. Ustadz Khalid bagus juga dia, jangan Ustadz Khalid jangan. Pokoknya ustadz yang kontroversial termasuk MUI sendiri bawa kemari, MUI ya bawa aja sini, MUI-nya aja, bukan ulamanya yang bagus, yang tinggi. Saya jangan, ntar saya dijatuhin lagi. Malu saya nggak punya ilmu soalnya. Nggak punya ilmu. Yang MUI aja, yang pokoknya yang kumpulin yang nggak jelas gitu. Bukan yang nggak jelas apa, sorry ya, bukan nggak jelas, bukan menghina ya, kumpulin aja ya kan. Saya berkumpul, saya mendengarkan, begitu saja ya udah. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang udah. Bukan saya mau menghina mereka. Satu hal, saya mendengarkan dari sunnah, Al-Quran dan sunnah. Kedua, saya mendapatkan petunjuk dari habis sholat isya ini. Habis sholat isya ini saya dapat, makanya saya buru-buru ya. Saya, kalau kalian tahu, saya punya telegram ini isinya saya bercerita dan saya berkomunikasi dengan mereka ini, bukan jin loh. Saya udah sempat berapa kali ruqyah ini normal bu. Astagfirullah. Saya begitu, nggak ada jin, nggak ada apa, benar. Astagfirullah, sujud lama apa bagaimana ngaji. Tapi yang dia heran, ustadz dia heran yang ngeruqyah saya. Jiwa saya itu udah kayak pejuang dulu, para sahabat dulu, bukan kesambet ya, bukan ada jinap, tapi jiwa saya cenderung ke sana. Jihad ya kan, perjuangan Islam ya kan, menyatukan umat ya kan, umat Rasulullah SAW, disatukan semua, berpikir positif gitu kan. Videonya ntar saya di link di deskripsi saja. Udah sebenarnya itu saja ya, ini cukup panjang ini storynya. Mungkin ntar saja lagi kita lanjutkan, entah part berapa ya. Ini sekedar sharing saja. Dan juga saya bukan pansos, serah kalian mau unlike, mau subscribe. Saya mah gak nganggep subscribe, saya gak perlu. Saya bukan kayak artis, saya cuma pedagang biasa. Tapi saya di tiap-tiap berdagang itu saya berdakwah, menyampaikan risalah Rasulullah, bersalawat ketika berdagang,
mengaji ketika waktunya kosong, ketika azan bertakbir langsung buru-buru ke masjid, bertemu para ulama. Beberapa hari lalu ketemu orang India, langsung pelukan saya, udah kayak saudara. Subhanallah, alhamdulillah, walillahillah akbar. Dia mengucapkan seperti itu. Terus alhamdulillah ya Allah, kita aku dipertemukan saudara jauh. Ya saudara jauh, India. Musafir. Ingat, jangan ditolak orang musafir ya. Musafir itu menyampaikan ilmu. Kalau menolak, maksudnya nggak mau ikut mereka, bilang sungguh saya ingin mengembangkan di wilayah saya, karena hanya saya yang dapat mendakwahi mereka, maksudnya mendakwahi teman-teman yang ada di sekitar gitu. Membantu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu aja. Jangan ditolak, kasih minuman, kasih makanan. Dia seneng kok, udah seneng. Udah mereka pergi, udah ya biasa salaman, pelukan ya kan udah. Hati-hati brother. Oh oke, kata dia. Sedih juga dia. Semoga kita bertemu di Al-Aqsa, kata saya. Panjang ya Pak. Iya, ketemu di Al-Aqsa. Saya bilang nih, semoga kita bertemu di Baitul Maqdis. Subhanallah, dia bilang. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata dia kan. Wala haula wala quwata illa billah, katanya. Wah saudaraku, katanya, di bahasa Inggris, brother, hope so, kata dia. Kita berharap, kita akan bersama-sama di gerbang itu. Pakai bahasa Inggris, ntar pada nggak ngerti lagi. Udah, bener dia the gate for Al-Aqsa, katanya. Semoga kita bertemu di gerbang itu, memenangkan pembebasan wilayah Palestina. Tuh, udah itu. Untuk videonya kalian tonton aja ya. Saya pendek ini. Udah aja. Ini cerita saya. Silahkan mau ditonton, mau enggak masalah. Saya enggak mengharapkan subscriber, tapi saya mengharapkan keridhaan Allah. Dan saya hanya patuh pada Allah dan perintah Rasulnya. Saya tidak copy paste. Setiap perkataan saya nggak pernah copy paste. Kalau orang-orang sekarang kan copy paste dari sini, enggak, saya telaah dulu baru saya berbicara. Maaf, saya tipenya bukan kayak kalian gimana? Jangan tersinggung ya. Bukan kayak begitu, maksudnya yang di Facebook, sosial media seperti kalian gitu. Gampang copy paste ilmu. Saya enggak. Ambil, telaah dulu. Terus periksa kajiannya, kebenarannya. Terus bagaimana kondisinya di hadis itu. Terus bagaimana mengimplementasikannya ke depan. Terus bagaimana implementasinya ke umat. Sembarangan. Kok pasti langsung. Saya akan mempertanyakan pada kalian. Itu pertanggungjawaban nggak di akhirat? Hadis itu. Maksudnya kalian nge-share itu, pertanggungjawabkan nggak di akhirat? Berani nggak? Misalkan Allah, kamu salah masuk neraka. Hati-hati loh. Karena kamu tidak menaruh pada tempatnya. Ingat, hadis itu ada tempatnya loh. Hadis Al-Quran semua ada tempatnya. Di Al-Baqarah turunnya di mana? Ingat, Al-Baqarah turun di mana dan ini harus diimplementasi di mana.
terus Anissa di mana, terus Al-Kafirun di mana, terus gimana kondisinya, bagaimana, terus bagaimana penafsirannya, bagaimana cara ininya, bagaimana mempraktekannya. Kita jangan sampai salah, ketinggalan post bikin provokasi. Tulis aja di atasnya tuh, khusus berjemaah, khusus yang di wilayah di wilayah luar corona gitu. Ini khusus di wilayah corona itu. Jangan kalian beneran, kalian pertanggungjawabkan itu kalimat kalian di akhirat. Saya nggak mau. Saya setiap perkataan yang ada di Facebook saya post itu, saya tuh merasa berat. Kenapa? Ya Allah, doakan ini bener. Ya Allah, doakan ini bener. Ya Allah, ampuni saya gitu. Ampuni saya yang telah ngepost ini gitu kan. Ya Allah, mohon petunjuk lah gitu kan. Ya Allah, saya ini makhluk yang jijik, yang kotor. Nanti bisa apa-apa. Saya ini bukan para sahabat Rasulullah. Saya bukan Rasulullah. Saya bukan siapa-siapa ya Allah. Ini saya komentar itu salah, takut salah saya. Ya Allah, maafkan saya kalau takut salah. Ya Allah, saya menguntak dia, maafkan aku ya Allah. Jangan salah, saya tiap komentar di Facebook di 212 Maret ya, khusus saja karena saya di moderator, itu saya merasa takut bersalah. Yang sebenarnya adalah benar ya. Nggak tahu benar, tapi yang benar itu dari Allah, salah dari saya, udah gitu aja. Saya tuh merasa bersalah, nggak pernah punya apa-apa, nggak punya uzur. Saya bukan ulama, saya bukan siapa-siapa, saya cuma dari air mani, dari sperma. Itu dari sperma menjijikan saya tuh. Saya bukan siapa-siapa, nggak usah anggap kalian siapa saya. Tapi saya mencoba menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi, dan jangan kepanikan. Masalahnya apa? Ada yang mu'alaf lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Saya jangan sampai umat terpecah belah gara-gara ini. Tepat bicara, kenapa? Dia pengen sholat jemaah, kalian bilang gini-gini, takut dia nggak mau mu'alaf itu. Jangan gitulah, kasihan. Ingat apa yang kalian tulis itu pertanggungjawabkan loh. Saya pertanggungjawabkan dulu, makanya saya, ya Allah ampuni saya ketika menulis ini. Ya Allah, maafkan saya. Ya Allah, jika ada salah kata maafkan saya ngepost ini. Dalam hati aja, jangan disitu tulis ya Allah, jangan. Tapi dalam hati kalian ya. Dalam hati kalian mohon maaf, minta maaf, sujud lah mau. Dengan begitu kalian akan kuat imannya. Jadi ketika apa-apa kalian doa Allah. Segala perintah Allah, larangan Allah, astagfirullah, innalillah, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha subhanallah, terus gitu. Ingat loh. Balik lagi ke ini, foto saya dan istri, bisa diinin ya, biarin. Jadi ya itu aja. Saya mau tidur juga ya, itu aja saran saya. Pertanggungjawabkan apa yang kalian omongkan di Facebook, sosial media. Berhati-hatilah kalau ngomong. Makanya kata saya jangan 1-3 ayat. Kalian jangan copy paste, tolong jangan copy paste. Karena apa? Kalian pertanggungjawabkan juga itu tulisan. Mau nggak dipertanggungjawabkan sama malaikat kalian di samping kanan sampai kiri kalian tuh melihat, mendengar. Saya tuh makanya menulis tuh was-was, tapi ya Allah, saya tuh benar-benar untuk umat ya Allah, ikhlas tulus dengan umat ya Allah. Saya tuh cuma nanya umat ya Allah, saya ini menyambat ke umat ya Allah gitu. Terus saya tuh merasa bersalah, salah saya tuh ya Allah, salah. Istighfar, saya marahin orang, istighfar saya mendang orang,
bahkan ada yang memprovokasi saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya kick dia gitu kan. Yang di kick itu karena apa? Saya kasihan, bukan sebel ngeliatnya. Sebel kenapa? Kasihan dengan orang yang baru masuk Islam, entah yang baru masuk grup, entah yang baru ini, yang baru mengenal Islam, yang baru mengenal 212, yang baru mengenal khilafah, yang mendengar entah keislaman, kebangkitan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini khusus YouTube ini saja ya. Udah itulah panjang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.